Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ashraf Muhammad Ridho dan saya Muhammad Fadal Islami akan menyampaikan materi dengan berjudul Hukum Pengangkutan. Baiklah, yang pertama adalah pengertian hukum pengangkutan. Pengertian pengangkutan kata pengangkut berasal dari kata dasai angkut yang memiliki arti mengangkat dan membawa. Dalam kamus hukum tertulis bahwa pengangkutan adalah timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan barang atau orang yang dari suatu ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengiriman mengingatkan diri untuk membayar ongkos angkutan. Dalam hal ini, pengangkutan barang. Pengangkutan dapat diartikan yaitu memindahkan barang-barang produksi dan barang perdagangan ke tempat konsumen dan sebaliknya. Sebaliknya, bagi para produsen pengangkut barang kemungkinan mereka memperoleh bahan-bahan yang mereka perlukan untuk memproduksi barang. Mengenai definisi pengangkutan secara umum, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD hanya mengani pengangkutan laut yang dinyatakan dalam pasal 466 KUHD. Dikatakan bahwa pengangkutan dalam artian bab ini adalah barang siapa yang baik dengan perjanjian charter menurut waktu atau charter menurut perjalanan. Baik dengan perjanjian lainnya mengikatkan bahwa menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya atau sebagian melalui lautan. Kemudian dalam pasal 521 KUHD menyatakan pengangkutan dalam artian bab ini adalah barang siapa baik dengan charter menurut waktu atau charter menurut perjalanan, baik dengan perjanjian lain mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan orang atau penumpang, seluruhnya atau sebagian melalui lautan. Pelaksanaan pengangkutan ini haruslah ada persetujuan terlebih dahulu dan ada kesepakatan di antara pihak yang bersangkutan, dan tidak terlepas dengan syarat-syarat perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP. Menurut Sution Usman Adji, bahwa pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik di mana pihak pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut. Sebelum pengangkutan dilaksanakan, pada umumnya terjadi suatu perjanjian antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang. Perjanjian pengangkutan pada pembahasan ini adalah perjanjian pengangkutan darat dengan menggunakan kendaraan bermotor berupa bus, yang pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Artinya, untuk sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata tentang mengikatnya suatu perjanjian. Menurut pasal 1320 KUHP Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah antara berikut: A. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. B. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. C. Suatu hal tertentu. D. Suatu sebab yang halal. Kemudian pasal 1388 KUHP Perdata menyatakan: 1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 2. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak. 3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Kemudian yang B, jenis-jenis pengangkutan. Pengangkutan sebagai sarana untuk mempermudah sampainya seorang atau barang di suatu tempat dan dilakukan dengan berbagai cara dengan menempuh perjalanan yang berbeda. Ada yang melalui darat, laut maupun udara, di mana pengangkut berfungsi untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud mengingatkan daya guna dan nilai dari barang tersebut.
di mana pengangkutan yang sering digunakan di dalam dunia pengangkutan terbagi atas 3 jenis pengangkutan, yaitu 1. Pengangkutan darat, 2. Pengangkutan udara, 3. Pengangkutan di perairan. Secara rinci, klasifikasi transportasi sebagai berikut. Dari segi yang diangkut, transportasi meliputi 1. Angkutan penumpang atau passenger, 2. Angkutan barang goods, 3. Angkutan pos atau mail. Pengangkutan yang mempunyai ruang lingkup yang luas seperti angkutan yang dilakukan pada jalan raya, rel kereta api. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya tidak ada peraturan hak dan kewajiban mengenai pengangkutan barang maupun penumpang. Kemudian yang C, objek dan pihak dalam pengangkutan. Sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengingatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain, tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pihak mengirim mengingatkan diri untuk membayar angkutan agar terlaksananya pengangkutan tersebut dengan baik sesuai dengan tujuannya, maka dilaksanakan pengangkutan yang diadakan perjanjian antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang, di mana objek pengangkut antara lain A. Pengangkutan barang. Dalam pengangkutan barang, yang menjadi objek pengangkutan adalah barang. Barang yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. B. Pengangkutan orang. Berbeda dengan pengangkutan barang, yang menjadi objek dalam perjanjian pengangkutan barang adalah orang. Dalam hal perjanjian pengangkutan orang, penyerahan kepada pengangkut tidak ada. Wiwoho Sejono menjelaskan bahwa di dalam pengangkutan di laut, terutama mengenai pengangkutan barang, maka perlu diperhatikan adanya 3 unsur, yaitu pihak pengirim, pihak penerima barang, dan barang itu sendiri. Perjanjian pengangkutan barang pihak yang terkait bisa terdiri dari 1. Pihak pengangkut atau penyedia jasa pengangkutan, yaitu pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan barang dan berhak atas penerima bayaran seperti yang diperjanjikan. 2. Pihak pengirim barang atau pengguna jasa angkutan, yaitu pihak yang berkewajiban untuk membayar ongkos angkutan sesuai yang telah disepakati dan berhak memperoleh jasa pelayanan angkutan atas barang yang dikirim. 3. Pihak penerima barang atau pengguna jasa angkutan, sama dengan pihak pengiriman, namun ada kalanya pihak pengirim barang juga sebagai pihak penerima barang yang diangkut ke tempat tujuan. D. Fungsi dan sifat pengangkutan. Fungsi pengangkutan adalah sangat penting sekali dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam perdagangan, mengingat kegiatan pengangkutan merupakan sarana memindahkan barang dari produsen ke agen atau grosir dan selanjutnya sampai ke konsumen dalam hal angkutan barang. Fungsi pengangkutan itu adalah dengan dilakukannya kegiatan pengangkutan itu, maka barang atau benda yang diangkut itu akan meningkatkan daya guna maupun nilai ekonomisnya. Sifat-sifat pengangkutan menurut pasal 1601 sampai pasal 1604 KUHP Perdata. Dapat dikemukakan bahwa pemborong merupakan redaksi pasal 1601 sendiri. Pihak pemborong harus menciptakan sesuatu tertentu atau en bepal tentu brengen, dan pihak yang memborong atau aanbresteder. Jadi sebuah benda baru, gedung, jalan atau kereta api dan sebagainya yang tadinya belum ada, kenyataan sukar dapat dipergunakan pada pengangkutan. Sama sekali tidak diperjanjikan mewujudkan benda baru, melainkan pengangkut yang baik akan sekeras-kerasnya berusaha supaya benda muatan yang dipercayakan kepada secara utuh dan lengkap, tidak berubah atau tidak rusak sampai tempat tujuan. Pada umumnya, hubungan hukum antara pengangkut dengan pihak pemakainya itu adalah bermacam-macam, yaitu sama tinggi, sama rendah, atau kedua belah pihak adalah G-koordinir. Tidak ada imbangan majikan terhadap buruh atau imbangan G-subordinir pada hubungannya hukum antara pemakai pengangkutan dan pengangkut, karena sifat perjanjian pengangkut adalah sebuah perjanjian
untuk melakukan pelayanan berkala. And over French Comstated had Version Pen and Calendison. Sesuai dengan pasal 1601 KUHP Perdata, dalam bahasan ini sifat pengangkutan memindahkan barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan mengharapkan upah dari usahanya. Dan proses yang dilakukan secara berkala, tidak seperti majikan dan pembantu yang secara terus-menerus. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Fadil Islami. Tanggung jawab dalam hukum pengangkutan. Pengusaha pengangkutan bertanggung jawab atas keselamatan barang, kelambatan datangnya barang, kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut. Dengan demikian, posisi pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkutan yang dimaksud dengan pasal 51 KUHD yang berbunyi pengangkut harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang-barang angkutan lainnya setelah barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerusakan yang dikaitkan karena suatu cacat pada barang itu sendiri, karena keadaan yang memaksa, atau karena kesalahan dan kelupaan si pengirim. Tanggung jawab dalam hukum pengangkutan diatur dalam pasal 1236 KUHP Perdata menyatakan pengangkutan wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga yang layak harus diterima bila ia tidak menyerahkan atau tidak merawat sepantasnya untuk menyelamatkan barang-barang angkutan. Pasal 438 ayat 3 KUHD menyatakan ia bertanggung jawab atas perbuatan dari mereka yang dikerjakan dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut. Dalam hukum pengangkutan dikenal 3 prinsip tanggung jawab, yaitu tanggung jawab karena kesalahan, tanggung jawab karena praduga, dan tanggung jawab mutlak. 1. Tanggung jawab karena kesalahan. Menurut prinsip ini, setiap pengangkutan yang melakukan kesalahan dan penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkutan. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pihak pengangkut. Prinsip ini diatur dalam pasal 1365 KUHP Perdata tentang perbuatan melawan hukum sebagai aturan umum. Sedangkan aturan khusus ditentukan dalam undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan. Pengertian kerugian yang diderita oleh pengguna jasa tidak termasuk keuntungan yang diperoleh ataupun biaya pelayanan yang sudah dinikmati. 2. Tanggung jawab karena praduga. Menurut prinsip ini, pengangkutan dianggap selalu bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dalam pengangkutan diselenggarakan, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa tidak bersalah, maka dia dibebaskan dan tanggung jawab membayar ganti rugi. Tanggung jawab mutlak. 3. Menurut prinsip, pengangkutan harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidak kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. F. Perjanjian pengangkutan dan hak serta kewajiban para pihak, yaitu ada 1. Perjanjian pengangkutan. Yang kedua, hak dan kewajiban para pihak. G. Ganti kerugian terhadap penumpang dan barang angkutan. Dalam perjanjian pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor melalui jalan raya, ada kalanya tidak terlaksana dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pihak, sehingga menimbulkan kerugian pihak tersebut. Timbulnya kerugian tersebut dapat terjadi karena suatu keadaan atau kejadian sehingga menghalangi pengangkutan untuk melaksanakan kewajiban. Kejadian tersebut misalnya karena suatu hal tidak dapat dipersalahkan kepada pengangkut, overmatch, atau keadaan memaksa atau force majeure. Pemikiran tentang overmatch atau keadaan memaksa terdapat 2 aliran, yaitu 1. Aliran objektif, 2. Aliran subjektif. Wewenang ini benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kepatutan antara lain: A. Penumpang yang melakukan keributan atau pencurian dalam kendaraan dan sudah diperingatkan terlebih dahulu. B. Barang yang diangkut ternyata berbahaya bagi keselamatan angkutan. C. Barang yang dapat mengganggu penumpang karena bau busuk, pengangkut lalai dalam melakukan tugasnya. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 45 UU LAJR, pengusaha angkutan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga. Angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang timbul apabila ia dapat membuktikan diantaranya: 1. Peristiwa yang tidak diduga terlebih dahulu, force majeure, pasal 1244 KUHP Perdata. 2. Cacat pada barang itu sendiri. 3. Kesalahan atau kelalaian pengirim atau ekspeditor, pasal 91 KUHD. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengangkutan barang, pengangkutan dapat diartikan yaitu memindahkan barang-barang produksi dan barang perdagangan ke tempat konsumen, dan sebaliknya bagi para produsen pengangkutan barang pengangkut barang kemungkinan mereka memperoleh bahan-bahan yang
mereka perlukan untuk memproduksi barang. Jenis pengangkutan juga banyak macamnya. Lalu dalam pengangkutan itu ada pihak yang tanggung jawab di dalamnya dan ada objek beserta sifat dalam pengangkutan barang. Untuk lebih jelas dari rinci, membaca bisa secara seksama dalam makalah yang sudah kami tulis ini. Saran, demikian makalah ini kami buat. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dan terselesaikan makalah ini. Kami sangat menyadari makalah yang kami buat ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mohon kritikan dan saran yang sifatnya membangun agar kami dapat memperbaiki makalah kami selanjutnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya Asraf Mauldo. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.